Iya, judul pidato SBY di depan sidang Majelis Umum ini adalah Making the Right Choice in History's Crossroads, atau membuat keputusan yang tepat di persimpangan sejarah. Keputusan yang dimaksud di sini adalah pilihan antara globalisme yang baru dan nasionalisme sempit model lama. Dan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam pidatonya Presiden SBY juga menyampaikan pencapaian Indonesia dari hal MDG, Millennium Development Goals, yaitu tujuan pembangunan yang sudah disepakati akan dicapai oleh negara-negara anggota PBB hingga tahun 2015. Dan sama juga seperti tahun-tahun sebelumnya, Presiden SBY juga menyampaikan pentingnya penyelesaian konflik Israel-Palestina segera. Selain itu, Presiden SBY juga menekankan pencapaian ASEAN dalam hal menyelesaikan konflik antar negara bertetangga. Ada satu hal yang berbeda tahun ini adalah hal yang disampaikan Presiden SBY, yaitu menyayangkan memanasnya hubungan antara major powers atau kekuatan besar. Memang tidak menyinggung atau tidak disinggung siapa yang dimaksud di sini, tapi saya rasa jelas yang dimaksud adalah Amerika Serikat dan Rusia, tentunya terkait dengan konflik Ukraina. Silakan, Ralph. Presiden Obama juga menyampaikan pidato berisi ajakan dunia melawan ISIS. Mengapa ISIS menjadi isu yang sangat mendominasi dalam pidatonya, Patsy? Memang ISIS menjadi isu yang sangat mendominasi, dan kita lihat dalam pidatonya baik secara substansi maupun retorika secara bahasa, Presiden Obama sangat jelas sekali, sangat tegas sekali, sangat keras sekali berusaha menggalang dukungan untuk melawan ancaman ISIS. Kita tahu bahwa pidato Presiden Obama ini dilakukan 2 hari setelah Amerika Serikat memperluas serangannya terhadap sasaran ISIS, bukan hanya di Irak, melainkan juga di Suriah. Dan memang sidang Majelis Umum PBB ini merupakan kesempatan bagi Presiden Obama untuk menjalin koalisi, menggalang koalisi untuk melawan ancaman ISIS yang saat ini sudah berjumlah lebih dari 40 negara, termasuk negara-negara Arab. Dan selain itu juga sebetulnya memang dominasinya ISIS, tapi ISIS ini hanya satu bagian dari 4 poin strategi yang disampaikan Presiden Obama. Yang kedua adalah seruan kepada negara-negara Muslim khususnya untuk menyatakan secara tegas dan konsisten untuk menolak ideologi ekstremis. Kemudian juga seruan untuk mengakhiri konflik sektarian antara Sunni Syiah, dan di sini Presiden Obama mengakui bahwa setiap agama, termasuk agama Nasrani, sempat memiliki periode konflik sektarian selama berabad-abad, bahkan agama Nasrani. Namun saat inilah umat Muslim diminta untuk mendamaikan kekerasan sektarian Sunni Syiah ini. Dan yang terakhir juga seruan, saya pikir yang cukup mengulang tema yang pernah diangkatnya di Kairo tahun 2009, ya berbicara langsung kepada umat Muslim, khususnya generasi muda di negara-negara Arab dan juga umat Muslim lainnya, khususnya agar negara-negara Muslim memanfaatkan potensi generasi muda mereka. Jadi memang itu tema besarnya untuk hari ini, dan selanjutnya kembali ke Anda, Rike. Oke, satu lagi Patsy, kami dengar informasi saat SBY meninggalkan New York menuju Washington, SBY menolak naik pesawat dan memilih jalan darat. Apakah faktor keamanan atau ini hanya preferensi SBY saja? Ini memang satu hal yang membuat usaha ekstra dari para diplomat Indonesia di Amerika Serikat dan juga tentunya Pas Pampres dan Secret Service. Presiden SBY menolak untuk naik pesawat dan memilih untuk melakukan jalan darat. Barangkali kalau Anda paham, kota New York ini ada di utara dan kota Washington DC di selatan. Jaraknya kalau naik jalan darat itu kira-kira 5 jam, dan di tengah-tengah itu ada kota Philadelphia. Nah, nanti rencananya melalui jalan darat berhenti di kota Philadelphia, kota yang sangat bersejarah. Anda mungkin tahu Philadelphia merupakan ibu kota Amerika Serikat yang pertama antara tahun 1790 sehingga sampai 1800, dan di sini Presiden SBY akan melakukan sejumlah kunjungan, termasuk ke Liberty Bell dan Independence Hall. Ini dua landmark ikonik kota Philadelphia dan sejarah Amerika Serikat. Dan sempat ada wacana mau mampir ke restoran Indonesia. Ini belum bisa dikonfirmasi karena restoran Indonesia ini cukup kecil, jadi mungkin tidak muat untuk menampung seluruh delegasi. Namun jelas satu lagi ciri khas kota Philadelphia adalah banyaknya konsentrasi warga Indonesia, khususnya di pantai timur Amerika Serikat, Ralph. Baik, terima kasih untuk laporannya Patsy Widakuswara dari VOA Indonesia melaporkan dari depan markas PBB di New York, Amerika Serikat.